Kenapa guru sekumpul bisa jadi wali Allah? Kenapa guru sekumpul bisa jadi orang hebat? Mohon maaf, beliau makan kita makan, beliau tidur kita tidur, beliau duduk sama-sama kita duduk, beliau punya istri kita juga punya istri, betul nggak? Tapi kenapa beliau begitu dahsyatnya, begitu hebatnya? Kenapa? Karena hatinya tiap menit tidak pernah terlepas kepada kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah Guru Sekumpul, ulama besar dan harismatik asal Kalimantan Selatan yang patut diteladani umat. Adalah seorang ulama besar di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Beliau lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1942 di Desa Tunggul Irang, Martapura dengan nama kecil beliau adalah Kusyairi. Guru Ijai, panggilan lain Abah Guru Sekumpul, dilahirkan dari pasangan keluarga sederhana. Ayahnya bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman, sedangkan ibunya bernama Hajah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Meski berlatar dari keluarga yang kekurangan, namun orang tuanya berhasil mendidik putranya hingga menjadi ulama terkenal. Kesuksesan Abah Guru Sekumpul juga tidak terlepas dari bimbingan para gurunya yang konon mencapai 200 orang. Sejak usia 5 tahun, Abah Guru Sekumpul telah belajar Al-Quran dengan Guru Hasan Pesayangan. Pada usia 6 tahun beliau mengenyam pendidikan di Madrasah Kampung Keraton. Kemudian Guru Ijai masuk ke Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura di usia 7 tahun. Pada usia yang masih belia ini beliau telah menghafal Al-Quran. Lalu pada 9 tahun mampu menghafal tafsir Jalalain karya Jalal al-Din al-Suyuti dan Jalal al-Din al-Mahali. Haus akan ilmu, masa muda Abah Guru Sekumpul dihabiskan dengan menuntut ilmu. Pada tahun 1949 sampai tahun 1961 Abah Guru Sekumpul menempuh pendidikan di pesantren Darussalam. Selama 12 tahun itu ia belajar mulai tingkat tahdiri ibtidai, dilanjut ke tingkat sanawiyah pada 1955, dan menyelesaikan pendidikannya pada 1961 di usia 19 tahun. Guru Ijai lulus dengan nilai Jayyid Mumtaz. Di samping mengenyam pendidikan di pesantren Darussalam, Abah Guru Sekumpul juga belajar di kediaman para ulama di sekitar Martapura. Belajar seperti ini lazim dilakukan oleh para santri di pesantren Darussalam. Selain itu, Abah Guru Sekumpul juga belajar dengan sejumlah guru di luar daerah Martapura. Beliau pernah belajar ke Kiai Haji Muhammad Aini di Kampung Pandai Kandangan dan Kiai Haji Muhammad di Gadung Rantau. Pada 1965 di usianya yang ke-23 tahun, Guru Ijai bersama pamannya, Kiai Haji Seman Mulia berangkat ke Bangil. Di sana beliau mendapat bimbingan spiritual oleh Syekh Muhammad Syarwani Abdan selama beberapa waktu. Sang guru kemudian menyuruh Abah Guru Sekumpul muda berangkat ke Makkah menemui Sayyid Muhammad Amin Qutbi untuk mendapat bimbingan sufistik darinya. Sambil menunaikan ibadah haji, Abah Guru Sekumpul mendapat bimbingan langsung dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi dan dihadiahi sejumlah kitab tasawuf. Namun sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau terlebih dahulu menemui Kiai Falak, Mama Falak, Bogor sampai akhirnya memperoleh ijazah serta sanad suluk dan tarikah. Garis keilmuan Abah Guru Sekumpul tersambung dengan sejumlah ulama besar di Makkah. Hal ini terlihat dari beberapa sanad bidang keilmuan dan tarikah yang diambilnya dari beberapa ulama di antaranya Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Sayyid Abde Al-Qadir Al-Bar, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syekh Hasan Masyad, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani,
Kiai Falak Bogor dan Syekh Ismail Al-Yamani. Salah satu karomah Abah Guru sekumpul yang dikisahkan Umi Ella, bahwa Abah Guru rancak memakai kaos putih munguring. Yang mana baju kaos putih itu bau harumnya Masya Allah sangat harum, melebihi minyak harum kasturi. Umi Ella, istri Abah Guru sekumpul, selalu bingung kenapa pakaian suaminya, Abah Guru, selalu wangi di malam hari saat ia ingin tidur. Kebiasaan Abah Guru sekumpul menurut Umi adalah beliau sering menggunakan kaos putih, dan anehnya setiap malam sebelum tidur ia mencium pakaian tersebut begitu wanginya, padahal di rumah itu tidak ada minyak wangi. Lebih dari itu, Umi beberapa kali coba mencuci pakaian Abah dan wanginya tidak hilang-hilang. Sampai suatu waktu akhirnya Umi Ella bertanya kepada Abah Guru, "Abah, ini wanginya kok tidak bisa hilang, padahal sudah dicuci tetap saja wangi?" Dengan senyum Abah menjawab, "Bagaimana wanginya bisa hilang kalau kotanya ilmu selalu datang terus?" Pahamlah Umi Ella bahwa yang ia maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering menghampiri Abah Guru sekumpul. Nabi mengatakan, "Ana Madinatul Ilm," saya adalah kotanya ilmu. Abah Guru sekumpul bukan saja wangi pakaiannya, tetapi bahkan harum namanya. Bukan hanya pada waktu hidupnya, tetapi bahkan saat meninggalnya. Kita bisa lihat haul yang diadakan terakhir kemarin pada minggu lalu. Haulnya selalu saja dihadiri oleh jutaan orang, sama seperti haul-haul sebelum pandemi COVID-19. Dari sini tahulah kita kenapa Abah Guru sekumpul begitu harum namanya, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintainya. Rasulullah sering menjumpai dia, entah di alam mana, bertemu dengannya. Mengapa demikian? Sebab Abah Guru sekumpul juga begitu mencintai Rasulullah. Ia dalam majelis-majelisnya sering menganjurkan kepada para murid-muridnya untuk memperbanyak sholawat. Abah menyampaikan, hidup di akhir zaman ini, jalan menuju Allah yang paling selamat adalah dengan banyak bersolawat. Pada kesempatan lain, Abah Guru sekumpul juga mengatakan, "Guruku menjalankan aku dengan sholawat, maka aku juga menjalankan muridku dengan sholawat." Lalu apa kelebihan kemuliaan sholawat? Kalau kita perhatikan, sholawat memang memiliki keutamaan yang sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, tetapi bukan untuk dibanding-bandingkan dalam arti yang satu lebih rendah daripada yang lain. Masing-masing memiliki keunikan, dan keunikan sholawat adalah kalau Allah memerintahkan ibadah-ibadah yang lain, Allah hanya sebatas memberi perintah tetapi tidak mengerjakannya. Allah memerintahkan sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan puasa, Allah sendiri tidak puasa. Allah memerintahkan zakat, Allah tidak berzakat. Allah memerintahkan haji, Allah tidak berhaji. Tetapi berbeda dengan salawat, dalam Quran Allah memerintahkan untuk bersalawat, dan ia sendiri pun juga bersalawat. Dalam Quran dikatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna ala nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah padanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepadanya dengan penuh penghormatan. Dari sini kita bisa melihat betapa mulianya sholawat, sebab bukan hanya manusia, bukan hanya malaikat, tetapi bahkan Allah berselawat kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Zain, ya Zain, ya Fakhri Zain, ya Zain, ya Zain, ya Sayyid.